teguran. Ini semua gara-gara ucapan sial kamu. Bapak, Rudy itu udah 2 tahun mau konsumsi narkoba. Jangan sok tahu. Jangan asal ngomong. Kamu ini benar-benar anak kurang ajar ya. Orang tua kamu ceramahin. Heh, gue udah muak liat muka lo. Pergi lo dari sini. Jangan-jangan Rudy. Gue kita gotong aja. Kita gotong. Ayo. Saya pesen ya 50 kilo ya. Wah, banyak bener Bu. Buat apa? Buat nikahin keponakan saya, Bang. Oh, nggak sekarang kan? Enggak, buat hari Minggu. Oh, tenang aja. Saya antar langsung. Tapi saya minta diskon ya, Bang ya. 10%. Oke, Bang. Ini Bang DP-nya ya, Bang. Jangan lupa ya, Bang. Saya tunggu ya. Kasih ya. Ayo dong, Bang. Muke gile. Barangnya aja belum ada. Tapi udah laku. Wah, makin kaya deh gue. Bentar Ibu ya. Ibu lama banget sih. Kak Nenek, misi. Kak Nenek, Rudy masuk rumah sakit. Apa? Rudy kenapa? Rudy overdosis, Bu. Kamu kenapa, Nak? Sadar dong, Ruth. Sadar. Bu. Udah, jangan diodok-odok terus. Biarin aja Rudy istirahat. Ini nih akibatnya. Ibu selalu mengikuti semua permintaan Rudy. Ibu nggak pernah jaga, nggak pernah ngontrol. Mau ngontrol gimana lagi, Pak? Rudy kan bukan anak kecil yang harus diikutin tiap hari. Iya, tapi yang namanya anak itu tanggung jawab ibu. Terus, Bapak tanggung jawabnya apa? Bapak cuma bisa ngelarin diri aja, gitu? Siapa yang lari? Ibu nggak lihat nih Bapak sekarang lagi berdiri. Tuh kan, Bapak kalau diajak ngomong serius tuh kayak gitu. Ini juga kan gara-gara Bapak ngasih dia duit. Ya, udah. Nggak usah bawel. Ingat ya, ini di rumah sakit. Jangan teriak-teriak. Satu kampung nanti bangun semua pasiennya. Sekarang Bapak mau pulang. Ibu, jaga Rudy. Tuh, itu tuh yang namanya lari dari masalah, tahu? Heh, kamu kok malah diam aja sih? Udah cepet tanya dokter kapan Rudy bisa sadarnya. Baik, Bu. Saya kesini mau nanya keadaan adik saya, Rudy. Gimana kondisinya ya, Dok? Dia mengalami overdosis dan kondisinya cukup parah sekali. Apa kira-kira dia bisa sadar, Dok? Ada kemungkinan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Oh ya, Dok. Apa dokter bisa tahu sejak kapan Rudy menggunakan narkoba? Dari hasil pemeriksaan, dia telah mengkonsumsi selama 2 tahun. Dan dia telah mengkonsumsi narkoba dalam dosis yang berlebihan. Masya Allah. Rudy. Bu Karjo 70, Bu Broto 55, Bu Toto 40. Sudah kan gue bilangin jangan main sembarangan. Lu lagi jadi kakak bukan ngajarin dia yang bener. Jangan ngomel-ngomel. Gimana kabar tuh anak? Ya masih overdosis, Pak. Aduh, pusing deh pala gue. Salah gaul tuh anak. Bu, nih. Hasil kerja Bapak hari ini. Nih. Percuma, Pak. Punya duit banyak kayak gini juga. Emang kenapa? Kan ini buat bayar rumah sakit si Rudy. Udah capek-capek ngumpulin. Ludas lagi. Pak, Bu, maaf. Mungkin ini semua teguran dari Allah untuk Bapak sama Ibu. Teguran. Ini semua gara-gara ucapan sial kamu. Bapak, Rudy itu udah 2 tahun
sok tahu. Jangan asal ngomong. Kamu ini benar-benar anak kurang ngajar ya. Orang tua kamu ceramahin. Heh, gue udah muak liat muka lo. Pergi lo dari sini. Anak gak tahu diuntung. Gue nggak mau punya anak yang nggak pernah ngedukung orang tuanya. Pergi lo. Pergi! 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 Pergi kamu! Pergi! Pergi! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak De. Ada apa ini sama si Neni? Oh, ini Pak De. Besok Neni itu mau manggung. Jadi dia minta dilatih drama. Kirain ada apa? Kenapa nggak panggil Pak De aja? Pak De kan guru teater dulu. Oh iya, kita lupa. Ya Pak De, besok saya bilangin sama Neni. Bu, bikinin kopi buat Pak De. Oh, iya, sebentar ya Pak De ya. Silakan Pak De, ayo ke dalam dulu. Nggak usah kemana-mana, di sini aja. Pak De nggak usah lama-lama. Ada apa Pak De? Pak De mau pesan daging 10 kilo untuk acara besok. Banyak bener Pak De. Ada acara apa? Karena ada acara ulang tahun sekalian arisan. Oh, ulang tahun sama arisan. Beres Pak De. Besok biar saya antar langsung. Terima kasih. Tapi jangan terlupa ya, Ri. Nggak mungkin Pak De. Kalau begitu, Pak De kasih uang muka 200.000 dulu. Ya, ya. Terima kasih Pak De. Terima kasih. Bu, kopinya mana? Ya udah nggak usah. Pak De nggak usah lama-lama. Pak De mau ngundang tetangga sebelah. Oh iya, iya. Yaudah, Pak De pamit dulu. Ya, terima kasih Pak De. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, tunjukkanlah kemana saya harus melangkah. Loh, kenapa kamu menangis, Nak? Saya diusir dari rumah sama bapak sama ibu. Loh, kok bisa? Saya diusir dari rumah karena saya nggak setuju dengan perbuatan bapak dan ibu yang ngejual daging sisa yang udah bercampur dengan tempat sampah, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Dan saya nggak tahu saya mau tinggal di mana sekarang. Saya sendirian, Pak Ustadz. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di rumah Bapak sambil membantu istri Bapak untuk menjaga anak-anak. Bagaimana, Nak? Benar, Pak Ustadz, saya boleh tinggal di rumah Pak Ustadz. Iya, betul. Alhamdulillah. Pak Ustadz, makasih ya. Pak Ustadz udah nyelamatin. Alhamdulillah. Pak Fahri, ini uang panjer. Saya memesan daging sebanyak 7 kilo. Terima kasih Bu, terima kasih. Bu, pegang dulu. Daging sebanyak itu buat apa ya Bu? Untuk anak-anak yayasan panti asuhan kok, Pak. Oh, iya. Panti asuhan. Saya tahu. Kira-kira waktunya untuk kapan, Bu? Besok, Pak. Besok? Iya. Wah. Ya, Bu. Tenang aja, Bu. Semua bisa diatur. Biar nanti saya yang antar ke panti asuhan langsung. Pagi-pagi sekali, langsung saya antar. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya permisi. Iya, Bu. Aduh. Wah, terima kasih banyak ya, Bu ya. Saya juga terima kasih, Pak, Bu. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini betul-betul rezeki nomprok. Iya Pak. Laris manis. Bos, ini bos. Aduh, ini pada ngapain kemari? Cepat bawa ke belakang, Cepat. Aduh. Cepat. Itu ngapain sih? Laskar tikus sampah itu pada kemari.
Repot deh Pak kalau ketahuan tetangga. Ya itu. Untung sepi kayak kuburan. Coba kalau sampai ada orang. Wah repot ini kita. Bos, udah bos. Ih, gimana sih nih? Nih.